Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Yayang Sri Marlina. Di sini Ibu akan menjadi guru virtual kalian. Oleh karena itu, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Di masa pandemi sekarang, jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan rutin berolahraga. Dan jangan lupa selalu terapkan anjuran pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terakhir menjauhi kerumunan. Hari ini kita akan belajar materi mengenai proses komunikasi data. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan perangkat keras komunikasi dalam jaringan. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan elemen-elemen model komunikasi. Agar komunikasi data dapat terjadi, perangkat harus saling terhubung menjadi sebuah bagian sistem komunikasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perangkat keras apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komunikasi, yaitu yang pertama ada server file. Server file adalah jaringan komputer yang memberikan akses berupa lokasi disk. Lokasi disk tersebut berisikan file seperti gambar, video, musik, database, dokumen, dan yang lainnya. Server ini dirancang untuk pengguna memungkinkan dalam penyimpanan dan pengambilan data dengan perhitungan melalui workstation. Yang kedua ada workstation, adalah keseluruhan komputer yang terhubung ke file server dalam jaringan disebut dengan workstation. Sebuah workstation minimal mempunyai kartu jaringan, aplikasi jaringan atau software, kabel untuk menghubungkan ke dalam jaringan. Yang ketiga ada hub. Hub sebagai terminal volt atau penghubung kabel-kabel jaringan antara komputer, workstation, server, dan device atau perangkat keras lainnya. Cara kerja hub seperti komputer A hendak mengirimkan pesan kepada komputer C. Kemudian, pesan dikirimkan ke hub terlebih dahulu, lalu hub akan mengirimkan ke semua komputer yang terhubung dengan hub. Karena tujuannya ke komputer C, maka pesan akan masuk ke komputer C. Yang keempat ada bridge atau jembatan, adalah alat penghubung antara satu LAN dengan LAN lainnya, di mana masing-masing LAN terhubung menggunakan teknologi yang sama atau internet. Cara kerja bridge contohnya seperti komputer A akan mengirimkan pesan ke komputer C. Bridge akan membuka jalur ke segmen yang lain jika pesan dikirimkan berada di port yang berbeda. Dan jika bridge mengirimkan pesan pada port yang sama, maka bridge akan menutup jalur ke segmen yang lain. Cara kerja bridge sama dengan hub, yaitu menyebar pesan ke semua komputer yang terhubung. Yang kelima ada router. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, di mana router menghubungkan segmen-segmen jaringan yang menjalankan protokol yang berbeda dengan menggunakan header dan forwarding table untuk menentukan kemana paket data akan dikirimkan. Cara kerja router seperti contohnya komputer A akan mengirimkan pesan kepada komputer C. Berbeda dengan bridge, router meneruskan pesan ke network lain secara langsung ke tujuan tanpa perlu untuk menyebarkan pesan ke komputer-komputer yang terhubung ke router. Yang keenam ada repeater, merupakan alat untuk membangkitkan kembali sinyal elektronik yang hilang sepanjang media transmisi. Contohnya seperti kamu memiliki koneksi jaringan WiFi di rumah atau di sekolah, namun kamu mengalami kesulitan untuk menjangkaunya, maka sinyal melemah sebanding dengan jarak tempuh. Maka kamu perlu repeater, karena ketika repeater menerima sinyal, repeater menguatkan sampai pada kondisi dan daya semula pesan dikirimkan atau meneruskan pesan sampai ke tujuan. Selanjutnya ada kabel. Digunakan untuk membuat koneksi fisik antar komputer pada jaringan komputer. Ada berbagai macam jenis dan tipe kabel yang dapat digunakan pada jaringan komputer yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda.
Selanjutnya ada konektor, terletak di ujung dari kabel yang digunakan untuk ditancapkan pada port atau interface untuk menghubungkan satu peralatan jaringan pada peralatan jaringan yang lain. Dan yang terakhir ada switch, adalah sebuah perangkat yang memfilter dan meneruskan paket data antar segmen LAN. Switch biasanya beroperasi pada layer data link atau layer 2. Cara kerja switch sama dengan hub, namun switch hanya mengirimkan atau meneruskan pesan ke komputer tujuan secara langsung tanpa menyebarkan pesan terlebih dahulu ke komputer yang terhubung ke switch. Kemudian kita akan membahas mengenai elemen-elemen model komunikasi, yaitu yang pertama ada source atau sumber. Alat ini membangkitkan atau sumber pengirim data sehingga dapat ditransmisikan. Contohnya seperti telepon dan personal komputer atau PC. Kemudian ada transmitter atau pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama, seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Sebagai contoh adalah sebuah modem, tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, misalnya seperti personal komputer atau PC, dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. Kemudian ada transmission system atau sistem transmisi, berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line, atau jaringan kompleks yang disebut complex network yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Sistem transmisi atau media transmisi merupakan jalur fisik di antara transmitter dan receiver. Media transmisi data terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada jaringan kabel atau wired network, merupakan jaringan komputer yang media transmisi berupa kabel yang menghubungkan semua komputer atau device ke dalam jaringan. Contohnya seperti kabel twister pair, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Kemudian yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network, merupakan jaringan komputer yang media transmisi berupa gelombang sebagai pengganti media transmisi kabel untuk menghubungkan komputer dan device ke dalam jaringan. Contohnya seperti gelombang radio. Kemudian ada yang namanya protokol. Sebuah protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antar dua atau lebih titik komputer. Tanpa adanya protokol, dua perangkat komunikasi bisa jadi terhubung, namun tidak berkomunikasi satu sama lainnya. Selanjutnya adalah receiver. Tugasnya adalah menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Dan yang terakhir ada destination atau tujuan. Tugasnya adalah menangkap data yang dihasilkan oleh receiver dan memberikannya kepada penerima. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk mengisi evaluasi ya.